Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kembali Allah pagi hari ini berkenan berikan kita kemudahan dan taufiknya, yang dengan taufik Allah sajalah kembali kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan mencatat langkah dan semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, insyaallah kita akan masih membahas tema yang telah kita awali bahas tentang sholat, yang merupakan ibadah penentu bagi semua ibadah yang lain. Artinya infak kita, sedekah kita, puasa kita, semuanya kebaikan bukan pada kebaikan sholat kita. Jika sholat kita baik akan menjadi baik, dan sebaliknya demikian. Jika sholat kita buruk cuma akan menjadi buruk. Nah, semua ibadah kita yang mahdoh, khususnya tentang rukun yang masuk rukun Islam, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan ini perintah semuanya. Karena semua ibadah terikat dengan 5 hukum, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan mubah. 5 hukum ini 2-nya perintah, wajib, sunnah, 2-nya larangan, haram, makruh, dan pilihnya 1 mubah saja. Untuk sholat sama, ada sholat wajib yang tabiatnya sangat berat, kata Allah SWT. Nah, ada ibadah sunnah yang ini perintah dan fungsi dari ibadah sunnah semuanya kebutuhan kita. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hikmah kenapa Allah menetapkan kita untuk sholat sunnah. Yang pertama, hikmahnya adalah sholat sunnah itu akan menjadi penyempurna bagi sholat wajib kita yang hampir pasti nggak sempurna. Ada hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan tentang hal itu. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya amal ibadah yang akan Allah hisab pertama kali di hari kiamat sholat. Yaqulullah li malaikatihi, saat hisab itu berlaku atas sholat kita, maka Allah mengatakan kepada malaikat yang tugasnya menghisab sholat itu dengan mengatakan, ungzuru fi sholati abdi atammaha amra qasa. Periksa sholat hambaku ini yang wajib, sempurnakah atau enggak sempurna. Fa in kana tamatan kutibat tamatan. Kalau diperiksa sempurna, maka pahalanya sempurna. Fa in taqasa min syai'an, tapi kalau diperiksa ada kekurangannya, mungkin khusyuknya, mungkin tumaknahnya, mungkin yang lainnya, Allah mengatakan kepada malaikat, hal li abdi min tatawwu. Coba periksa, apakah hambaku yang sholat wajib ini enggak sempurna juga mengerjakan sholat sunnah. Kalau periksa ada sholat sunnahnya, maka Allah mengatakan, malaikat menyuruh, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Sempurnakanlah kekurangan sholat wajib hambaku dengan sholat sunnah. Jadi kebutuhan kita. Kita mesti membutuhkannya karena kita mesti nggak akan sempurna. Kita nggak mungkin sholat 100% khusyuk, nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang sahih Muslim, Nabi menjelaskan tentang hikmah sholat sunnah itu
Dan satu hadis pertama dia akan mendatangkan cinta Allah dan itu kebutuhan kita. Yang kedua akan mendatangkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kan. Yang ketiga di hadis itu dijelaskan akan terijabahnya doa-doa kita. Hadisnya begini, hadisnya qudsi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ila min mastaratuh." Tidak ada satu aktivitas ibadah yang dilakukan oleh hamba dalam rangka mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai kecuali yang aku fardukan. Yang fardu dulu. Lanjutkan kata Allah, "Wala yajalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan kalau hambaku fardunya tuntas dan konsisten untuk sholat sunnah, maka aku akan mencintai. Cinta datang. Wa in ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku karena komitmennya untuk sholat wajib sunnah, maka kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rajulul ladzi yamshi biha. Aku akan menolong pendengarannya, menolong penglihatannya, menolong tangannya, menolong kakinya yang dengan itu beraktivitas, dimudahkan semuanya. Wala in sa'alani, dan kalau hambaku yang aku cintai minta, pasti aku berikan. Jadi dalam satu hadis jelaskan 4 kebaikan yang aku berikan ketika kita komitmen sholat sunnah. Yang ketiga, hadis yang lain, bahwa sholat sunnah itu akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Ada 2 sahabat ini yang Allah, yang Nabi masing-masing ditawari untuk meminta. Yang satu Abban, yang satu namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Jadi suatu saat Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini mengikuti Nabi kemana pergi. Sampai ketika Nabi masuk rumah ditunggunya. Maka ketika Nabi keluar mengatakan Nabi kepada menawarkan, "Sal, apa yang kau minta? Mintalah." Maka Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka bil jannah." Aku menghendaki engkau doakan agar aku bisa menemanimu masuk surga. Maka Nabi mengatakan, "Oh, gharadalik, yang lain saja." Maka sahabat berdalik, itu saja yang Nabi aku minta. Ya, ketika sahabat ini minta itu saja, minta masuk surga, Nabi mengatakan, "Fa inni ala nafsika bighayri sujud." Kalau demikian yang kau minta, maka tolong aku perbanyak untuk ibadah sunnah. Jadi kebutuhan kita. Ini fungsi dari sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu jamaah sekalian, secara global dibagi menjadi 2. Pertama, sholat sunnah disebut sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah yang disunnahkan untuk kita kerjakan kapan saja, di mana saja, rakaatnya berapa saja, yang penting bukan waktu terlarang. Ini hadisnya dari dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar pernah di Masjid Nabawi saja di Madinah, sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang sangat banyak sekali. Rupanya ada sahabatnya yang memperhatikan, sampai ditunggu sampai selesai. Ketika selesai, maka sahabatnya bertanya, "Ya Abu Dzar, atadri kam shallaita?" Apakah engkau menghitung berapa jumlah rakaat mengerjakan itu? Maka Abu Dzar menjawab, "Fa illam akun adri fa inna wa yadri." Kalaupun aku enggak menghitung, Allah kok yang menghitung. Fa inni sami'tu khalili Rasul yaqul, karena aku mendengarkan kekasihku Rasul bersabda. Kabar Nabi dibacakan oleh Abu Dzar, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kutibat lahu biha hasanatan wa khutat anhu biha sayyi'atan." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang sujud, yang sholat kepada Allah, untuk Allah, 1 rakaat saja, kecuali dengan sholatnya itu Allah akan tulis 1 kebaikan dan Allah hapus 1 dosa. Untuk itu hapus sholat. Maka kita kerjakan kapan saja, kita pada duhur misalnya sampai asar, itu kalau kerjakan berapa saja boleh. Pertama dan isya waktu ini enggak terlarang, boleh saja. Bahkan sholat ini, sholat mutlaqah ini bagi yang sholat Jumat yang datangnya mendahului imam,
kemudian dia sholat masuk masjid 2 rakaat dan menambah dengan jumlah yang berapa saja sampai imam naik mimbar, itu menghapus dosa 11 hari yang belum kita kerjakan. Hadisnya Muslim. Kata Nabi SAW, man tawaddu'a wa atal jum'ata wa sallama qudrolahu. Kalau ada seorang berwudu, mendatangi Jumat dan sholat berapa saja jumlah rakaat sampai imam naik mimbar, kecuali dia akan menghapus dosa antara Jumat ini sampai Jumat ke depan, ditambah 3 hari. Jadi 11 hari yang akan datang. Jadi dalam Islam itu ada 2 ibadah sunnah mengampuni dosa yang belum dikerjakan. Pertama yaitu puasa Arafah. 1 tahun yang akan datang hapus dosa kita. Yang kedua salat mutlak menunggu datangnya imam naik mimbar Jumat, menghapus dosa 11 hari yang akan datang. Ini salat sunnah mutlak namanya. Nah, yang kedua ada salat sunnah namanya salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah yang sudah ditentukan rakaatnya, kadang-kadang bahkan disebut namanya, kadang waktunya. Nah, ada salat sunnah mutlak yang muqayyadah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama salat sunnah rawatib namanya. Salat sunnah berkaitan dengan salat wajib yang kita kenal dengan salat qobliyah dan ba'diyah. Nah, salat qobliyah ba'diyah ini atau salat sunnah rawatib ini ada yang ditekankan sekali. Artinya Nabi nggak pernah meninggalkan, dan ada yang perintahnya kalau menghendaki silahkan, nggak ditekankan. Yang ditekankan sekali itu ada 10 dan 12. Bisa 10. Yang 10 hadisnya Bukhari, di mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengatakan, hafidtu min Rasulullah asyroka'atin. Aku sampai hafal. Nabi itu nggak pernah meninggalkan 10 rakaat setiap hari. Disebutkan oleh beliau 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu 10 rakaat. Yang dikatakan aku sampai hafal. Yang kedua 12 rakaat yang ini diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Habibah. Hadisnya Muslim. Dikatakan oleh Ummu Habibah, man hafadha bil yawmi isna asyara rakaatan bunya lahu baitul masjid. Siapapun yang mampu menjaga 12 rakaat pagi, petang, siang, malam, akan dibangun baginya 1 rumah di surga. Tuhan mengatakan, sejak aku mendengar hadis itu aku nggak pernah meninggalkan. Apa saja? Tambah 2 tadi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat. Nah, dari 2 rakaat yang ditekankan ini, itu masing-masing punya fadilah. Tapi yang fadilah yang besar adalah 2 rakaat sebelum subuh, yang disebut istilahnya dengan rakaatul fajri. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku fikih, yang itu kata-kata rakaatul fajri maksudnya salat sunnah qabla subuh. Yang ini Nabi mengatakan, huma ahabbu ilayya minad dunya wa fi. 2 rakaat ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini sekali lagi 2 rakaat sebelum subuh yang disebut rakaatul fajr. Salat-salat muakkadah ini, yang tekan ini bahkan saking pentingnya bagi mereka yang ada udzur syar'i boleh diqadha. Ada hadis-hadis yang banyak yang sahih. Pertama, qabla subuh. Jadi ada sahabat namanya Qais bin Amr. Ini sahabat yang sangat rajin sholat. Ketika beliau datang untuk salat subuh, terlambat. Sudah iqamah. Kalau iqamah nggak boleh lagi salat sunnah. Maka beliau pun langsung bergabung dan salat subuh berjamaah. Setelah usai salat subuh, beliau berdiri untuk salat 2 rakaat. Nabi tahu dan membiarkan. Setelah selesai ditanya, ya Qais, maha tahan rakaat 2 rakaat apa itu? Maka ya Nabi, ini 2 rakaat yang biasa aku kerjakan sebelum subuh. Tadi aku datang nggak sempat aku kerjakan. Nabi membolehkan. Yang kedua, Nabi mengerjakan diri, yaitu mengqadha qabla zuhur, diqadhanya setelah ba'diyah itu. Jadi suatu saat Nabi itu diundang oleh sahabat untuk mendamaikan keluarga yang sedang ada masalah. Nabi datang dengan rombongan. Maka ketika datang ke tempat itu mendamaikan 2 keluarga ini,
Rupanya Nabi meyakini waktu akan panjang. Itu ba'da duhur. Itu sebelum duhur. Waktu duha. Nah, karena waktunya dianggap Nabi panjang, maka Nabi mengutus Bilal agar ke Madinah untuk menyuruh Abu Bakar mengimami sholat duhur. Karena beliau meyakini nanti duhur akan terlambat. Nah, akhirnya Bilal langsung ke Madinah menyuruh Abu Bakar agar jadi imam sholat duhur. Nah, namun ketika Nabi selesai urusan itu, Nabi pulang ke Madinah. Nah, Abu Bakar sudah menyusun sholat duhur. Saat itu terjadi para sahabat tepuk tangan. Abu Bakar noleh, ada Nabi. Maka Abu Bakar nggak mau jadi imam, ada Nabi. Maka Abu Bakar mundur. Abu mundur, Rasulullah tetap mundur. Surut. Akhirnya berjamaah zuhur. Nabi belum sempat sholat qobliyah duhur. Sholat duhur selesai, Nabi biasa nggak ba'diyah langsung, karena ba'diyah langsung itu nggak boleh. Jadi sholat ba'diyah sholat selesai wajibnya nggak boleh langsung. Nabi zikir dulu. Setelah itu sholat ba'diyah duhur, kemudian sholat mengqadha qobliyah duhur tadi. Setelah ba'diyah duhur. Ada terjadi lagi, hadisnya sahih, Nabi lagi. Suatu saat Nabi sholat duhur di masjid, karena masjid Madinah, sholat duhur berjamaah itu habis pernah. Setelah selesai sholat duhur, harta rampasan perang datang, ghanimah namanya. Nah, Nabi nggak biasa menunda untuk membagi harta ini kepada orang mujahidin, dibagilah. Namun karena banyaknya harta ini, belum selesai membagi, sholat asar waktunya datang. Nabi belum sempat sholat ba'da duhur. Karena sudah waktu asar nggak mungkin ba'diyah. Maka sholat asar berjamaah. Karena berjamaah, zikir Nabi pulang ke rumahnya. Di rumah Ummu Salamah, istri Ummu Salamah. Wanita cerdas itu. Nah, di rumah Ummu Salamah, sampai rumah Ummu Salamah, Nabi sholat 2 rakaat. Ummu Salamah heran, tanya, ya Rasulullah, apakah tambahan sholat? Kok Anda sholat ba'da asar? Nabi menjawab, ya Ummu Salamah bukan. Ini sholat ba'da duhur yang tadi aku nggak sempat karena kesibukan bagi sholat aku kodok sekali dikodok. Namun sekali lagi para ulama sepakat mengkodok sholat sunnah rawatib itu kalau ada 2 sebab. Pertama, yang sudah istiqomah sebelumnya, yang nggak istiqomah mau mengkodok. Yang kedua, ada uzur syar'i, terlambat. Contohnya begini, misalnya kita biasa sholat qobliyah subuh, tiba-tiba kita bangunnya agak kesiangan, sudah menjelang terbit matahari, pada akhir waktu subuh. Kalau kita sholat qobliyah lewat ini subuhnya, maka kita selamatkan subuhnya wajib. Nanti setelah subuh kita mengqadha qobliyah subuh. Bahkan kalau sudah terlanjur boleh qobliyah dulu. Contohnya begini, kita misalnya kebangunnya kerinan, kesiangan, jam 7 baru bangun subuh. Nah, bangun kita butuh qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuh. Dan ini dialami Nabi dengan sahabatnya. Nabi pernah suatu saat dari peperangan, karena capeknya sahabat ini dengan Nabi tidurnya di jalan. Mereka nggak terbangun kecuali dengan terik matahari, sudah panas kan. Maka langsung Bilal adzan, suruh adzan. Nah, adzan karena sudah siang, Bilal langsung mau iqamah. Nabi tahan, jangan. Kita qobliyah dulu. Udah lewat qobliyah baru sholat. Ini sekali lagi saking pentingnya sholat sunnah ini, maka boleh diqadha bagi yang sudah istiqomah dan bagi mereka yang ada urusan. Itu sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Namun di samping diantarkan ada sholat sunnah yang tidak ditekankan, boleh dikerjakan. Apa itu? Pertama, qobliyah asar. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, ma bainal adzanaini salatun, ma bainal adzanaini salatun liman syaa. Antara adzan iqamah ini ada perintah sholat, diulangi lagi. Ada bagi yang menghendaki. Kata-katanya ada, artinya silahkan mau silahkan. Qobliyah maghrib,
Hadisnya Muslim. Nabi mengatakan, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal liman sya. Setelah kalian sebelum maghrib diulangi lagi. Salat bagi yang menghendaki. Ketika qoblal isya. Hadisnya Bukhari Muslim juga. Nah, artinya apa? Dari penjelasan ini semua qobliyah itu ada. Qobliyah subuh ditekankan, qobliyah zuhur tidak ditekankan, qobliyah asar tidak ditekankan, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Sehingga apa? Dalam fikih Islam dijelaskan seorang muadzin itu enggak boleh iqamah langsung setelah adzan. Karena untuk memberikan ruang kepada jamaah untuk salat qobliyah. Ini karena qobliyah semua ada. Untuk ba'diyah yang enggak ada dua, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Itu salat-salat sunnah rawatib. Yang kedua ada salat sunnah namanya sunnah non rawatib. Bukan rawatib. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama, salat sunnah rawatib yang pelaksanaannya sunnah berjamaah, konsisten, terus-menerus. Apa itu? Ya, kita kenal pertama salat Id, Fitri dan Idul Adha. Yang ini hukumnya sunnah muakkadah, sudah sangat tekankan sekali, bahkan nggak boleh meninggalkan kecuali besar. Nah, untuk salat ini waktunya sama salat duha, yaitu sejak terbit matahari meninggi hingga tombak kurang lebih 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya, berakhir sampai matahari di tengah-tengah. Nah, cuman pelaksanaannya sunnahnya salat Idul Fitri ditakhirkan, disiapkan, Idul Adha diawalkan. Kenapa? Karena Idul Fitri kaitannya ada kewajiban untuk membagi sedekah zakat fitri namanya. Zakat fitri ini waktunya berakhir dengan sholat. Sementara waktu pembagiannya sempit, 3 hari saja sunnahnya. 2 hari sebelum itu tambah sholat. Nah, maka itu Nabi memberikan ruang kepada amil zakat untuk membagi ini. Dia mentakhirkan sholat Idul Fitri sampai siang. Karena itu Nabi itu kalau sholat Idul Fitri sebelum datang ke mushola sarapan dulu. Beda ada juga sudah diawalkan. Di awal waktunya. Untuk apa? Untuk segera mengerjakan kurban. Nah, kan Nabi itu kalau Adha sarapannya dengan hewan kurbannya. Berapa rakaatnya? 2 rakaat jumlahnya. Dengan berjamaah, cuman ada tambahan takbir. Tambahan takbirnya ada pilihan, bisa 97, bisa 75. Kalau Syafi'i 75, Imam Ahmad 97, silakan. Tambahan aja ini. Takbir ihram ada tambahan 7 atau 9. Kalau takbir kedua berdiri tambahnya 7 atau 5. Nah, karena waktu sholat Id itu terbatas sampai matahari tengah-tengah, maka kalau hari raya diketahui setelah zuhur, sholatnya ditunda besok. Karena apa? Untuk penetapan awal bulan, awal Syawal termasuk itu yang dipakai adalah Nabi waktu itu hanya ruqyah saja. Nah, ketika ruqyah gagal karena mendung, maka hadisnya disempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, itu terjadi. Saat di Madinah dulu Nabi pernah waktu akhir Ramadan mendung. Maka Nabi mengatakan kita sempurnakan menjadi 30 hari. Akhirnya besoknya puasa lagi. Dianggap tanggal 3 Ramadan. Nah, saat Nabi sholat zuhur tanggal 3 Ramadan itu ada orang Badui datang ikut sholat pedalaman. Nah, ketika melihat Rasulullah masih puasa dan sahabatnya, maka baru mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami di pedalaman nggak ada mendung, kami melihat kemana, kami sekarang nggak puasa. Maka Nabi mengatakan kalau begitu batalkan semuanya. Kapan? Setelah zuhur tiba. Nah, kan berarti waktu sholat habis. Nah, ini sholatnya Idul Fitri hari kedua, yaitu besoknya. Itu karena ketawanya waktunya setelah zuhur. Itu sholat Id. Yang kedua, sholat sunnah berjamaahnya sholat namanya sholat gerhana. Istilahnya khusyuk atau khusyuk karena bulan atau matahari. Nah, sholat gerhana ini dianjurkan pada saat gerhana terjadi.
Di daerah di situ gerhana kelihatan. Maka kalau gerhana itu di Surabaya kelihatan, di Jakarta enggak, yang sholat gerhana di Surabaya. Nah, sholat gerhana ini waktunya waktu dari dan habisnya berarti habis waktunya. Berapa? 2 rakaat. Cuman beda. Jadi bedanya begini. Ini sunnah berjamaah, nggak ada iqamah, nggak ada adzan, nggak ada qobliyah. Nah ini 2 rakaat itu, setiap rakaatnya 2 baca Fatihah, 2 baca ayat, 2 rukuk, 2 sujud. Sehingga 2 rakaat itu 4 Fatihah, 4 ayat, 4 rukuk, 4 sujud. Caranya begini. Kalau dicontohkan Nabi begini. Jadi Nabi mengatur shaf jamaahnya, maka Nabi kemudian takbir. Itu waktu terjadi pertama gerhana matahari, siang hari. Waktu itu kebetulan putra beliau wafat, Ibrahim. Nah, matahari siang hari. Kemudian Nabi baca iftitah Fatihah kernas. Dia jahar siang hari. Fatihah membaca ayat panjang Al-Baqarah 2 juz lebih. Dah itu rukuk. Rukuknya sepanjang bacaannya. Kita bayangkan berapa menit itu. Dah itu tidak. Baca Fatihah lagi. Baca surat Ali Imran 1 juz lebih. Rukuk lagi sepanjang bacaannya itu. Tidak baru sujud pertama sepanjang rukuk pertamanya. Bangkit untuk duduk baca Rabbi Firri, sujud kedua sepanjang rukuk kedua. Kemudian rakaat kedua baca Fatihah, ayat panjang lagi, rukuknya sepanjang bacaannya, tidak baca Fatihah lagi, baca ayat lagi, rukuk sepanjang bacaannya, tidak sujud sebenarnya. Jadi 2 rakaat dengan 4 Fatihah panjang, baca ayat panjang-panjang, 4 rukuk, 4 sujud. Ini sholat gerhana. Nah, sholat berikutnya yang sunnah berjamaah namanya sholat istisqa. Sholat untuk memohon turunnya hujan. Karena terjadi dilakukan saat kekeringan panjang, lama nggak hujan. Nah, sholat ini sunnahnya dilakukan di lapangan. Dan sunnahnya bagi yang memiliki ternak untuk membawa ternaknya ke lapangan. Dan sholatnya persis sholat id 2 rakaat tambahan takbir 9, 7 atau 7 dan 5. Cuman bedanya jangan Idul Fitri, kalau Idul Fitri khutbahnya biasa. Doanya biasa, tapi untuk istisqa doanya itu Nabi panjang dan mengangkat tangannya setinggi-tinggi langit, setinggi-tingginya. Jadi Nabi itu mengangkat tangan dari paling tinggi saat sholat gerhana sampai didekatkan kelihatan ketiak. Nah, setelah ini sholat yang sudah berjamaah. Yang terakhir sholat berjamaah, sholat namanya sholat qiyamul Ramadan, kalau sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah berjamaah. Nah, sholat tarawih ini kenapa berjamaah? Karena Nabi mencontohkan, Nabi 2 hari saja sholat tarawih ini berjamaah. Untuk hari ketiganya Nabi nggak berjamaah karena takut dianggap wajib. Tapi saat Umar bin Khattab diabadikan. Nah, Nabi berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikulah sunnahku dan sunnah khalifah. Maka ini khalifah menetapkan, maka juga sunnah untuk kita. Nah, rakaatnya bebas tentunya, berapa saja silahkan, bisa 11, bisa 13, bisa 15, bisa 21, bisa zaman Umar sampai 36, genapnya saja. Nah, namun dalam berjamaah sholat tarawih itu sunnahnya sampai bersama imam selesai, nggak motong imam. Artinya begini, artinya Tirmidzi disahihkan para ulama, artinya begini, man qama ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailatin.
Barang siapa sholat tarawih bersama imamnya, sampai bareng imam selesai, ditulis baginya pahala, bagaikan dia sholat semalam suntuk. Itu sunnah. Jadi nggak motong imam. Maka kalau kita misalnya biasa sholat atau siap sholat 11, mestinya ikut masjid yang 11. Dia nggak motong imam. Sama kalau kita imam yang sholat 23 nggak masalah, tapi milih masjid yang 23 untuk nggak motong imam. Cuman kadang-kadang begini, kan sholat malam nggak ada batas maksimal, benar. Sehingga ada seorang itu ketika mau ke masjid sholat tarawih, sudah niat dan sholat malam. Nah, akhirnya dia sholat tarawih, ketika imam witir dia pulang. Boleh nggak? Boleh, kan nggak sunat. Pahala sedikit nanti. Mestinya sholat tak pernah imam, sama selesai mau witirnya, malah menambah silahkan. Boleh kok sholat sunnah setelah witir itu boleh. Nabi pernah mengerjakan itu sholat tarawih. Nah berikutnya ada sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah. Nah ini nggak sunnah, mubah tapi artinya boleh, tapi kalau boleh itu nggak boleh terus kadang-kadang. Apa itu? Pertama sholat duha. Sholat duha itu sholat yang Nabi berpesan jangan sampai meninggalkan sampai mati. Ini perintah Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Jangan sampai meninggalkan mati. Kenapa? Fungsinya banyak. Pertama, sholat duha ini pahalanya disetarakan dengan sedekah 360 kali. 360 sedekah. Jadi sekali lagi sholat duha ini pahalanya disetarakan dengan sedekah 360 sedekah. Hadisnya Muslim. Nabi mengatakan begini. Yusbihu ala kulli sulama ahdikum sadaqah. Setiap pagi itu kan wajib sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi. Dan Nabi mengatakan kita diberikan 360 sendi. Nabi mengatakan di akhir hadisnya wa yujzi'u dzalika raq'atan nadwa. Sedekah yang banyak itu bisa dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat saja. Maka Nabi pesan jangan sampai kita meninggalkan sholat duha. Coba kalau kita nggak sholat duha, bisa jadi kita punya hutang sedekah hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat duha itu pahalanya disedarkan dengan haji dan umrah dan menghapus dosa meskipun lebih banyak dari boleh dilakukan. Hadisnya begini. Hadisnya banyak. Di antaranya hadis Tirmidzi yang Nabi mengatakan man qa'ada fi musalla ba'da sholatil ghadati hatta yusabbiha raka'atul duha. Siapapun yang sholat, yang duduk di musola masjidnya setelah sholat berjamaah subuh sampai datang bisa sholat 2 rakaat duha, maka Nabi mengatakan menghapus dosa meskipun dosa lebih banyak dan setara dengan haji dan umrah. Ini sholat duha di awal waktu yang menyambung dengan sholat. Maka sholat ini disebut dengan sholat istilah sholat isyraq. Bukan sholat suruk ya, beda. Suruk itu waktu terbit dilarang sholat itu. Jadi kita itu ada 5 waktu larang sholat ya. Waktu terbit suruk namanya, atau tuluk sama. Setelah subuh, waktu matahari tengah, ba'da asar, menjelang terbenam. Nah sholat suruk itu nggak ada. Yang ada sholat isyraq. Ini istilahnya hadisnya Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu kapan waktunya? Yaitu minimal waktunya setelah matahari meninggi. Setinggi atau enggak, kurang lebih kalau diukur dengan parameter hisapnya itu 20 menitan. Paling cepat 15 menitan. Itu waktu isyraq, sholat duha di awal waktu yang tadi setara dengan haji dan umrah sempurna. Ini sholat duha, fungsi yang kedua. Yang ketiga, sholat duha itu kalau kita 4 rakaat di pagi hari akan dijamin kecukupan sampai sore hari. Hadisnya qudsi. Dewan Ahmad, Abu Dawud. Allah mengatakan hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibna, ya bani Adam, la ta'jas arba rakaatin awas nahar akfika ahad." Wahai manusia, kata Allah ini, jangan kalian lemah untuk sholat 4 rakaat di pagi hari waktu duha. Aku akan jamin kecukupan sampai sore hari nanti. Ini fungsi sholat duha. Yang keempat, sholat duha itu kata Nabi disebut sholat awabi.
Sholat awwab itu sholat orang-orang yang taat kepada Allah. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan begini. Sholatul awwabin idza ramadatul fisal minatuha. Sholatnya orang-orang yang taat kepada Allah itu yaitu saat anak unta sudah merasakan teriknya matahari. Ya, sholat duha itu waktu terbaiknya ketika anak unta sudah merasakan siang sekali. Sholat duha. Cuma waktunya panjang. Kenapa panjang? Yaitu karena itu boleh dicicil. Pagi kita sholat isyraq mungkin, nanti siang sholat lagi nggak apa, dicicil. Sama sholat malam sama boleh dicicil. Itu sholat pertama yang nggak sunnah bersama, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Pernah sholat duha berjamaah, tapi kadang-kadang nggak sunnah biasa. Yang kedua, sholat yang juga nggak sunnah berjamaah, yang ini sholat yang terbaik setelah fardu, yaitu sholat lail, sholat malam. Malam itu waktunya sejak ba'da isya hingga subuh panjang. Tapi ba'da isya bukan sebelum ba'diyah ya. Isya ba'diyah itu baru sholat malam. Nah, ini rakaatnya bebas. Nabi mengatakan afdhalus siyamu syahrul muharram wa afdhal sholatul lail. Kata Nabi, ba'dal fardhi ya. Sebaik-baik puasa saat Ramadan itu sholat bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu sholat malam. Nah, sekali lagi ini sholat terbaik ya. Maka Nabi juga pernah jangan sampai meninggalkan sampai mati. Walau satu rakaat. Nah, sholat malam itu witir sholat malam. Nah, berapa? Bebas jumlahnya. Tapi Nabi biasa mengerjakan 11. Cuman 11 itu, Nabi itu mengerjakannya kadang-kadang 2 baru 3. Tapi pasti pernah witirnya saja 9 rakaat. Ya genapnya 2 rakaat saja. Jadi saat malam itu Nabi witirnya kadang-kadang pernah 9 rakaat. Witirnya saja. Berarti genapnya 2 rakaat. Pernah 7 rakaat, genapnya 4 rakaat. Pernah 5 rakaat, pernah 3, pernah 1 rakaat. Jadi untuk witir itu bebas ya caranya. Cuman kalau 7 rakaat tasyahudnya 2 kali. Yang ke 6 dan ke 7. Tapi kalau 3 rakaat tasyahudnya 1 kali saja. Nah, untuk saat malam ini kali ini boleh kadang-kadang berjamaah. Nabi nggak pernah mengajak, kalau diikuti nggak pernah menolak. Berarti boleh. Jadi Ibnu Abbas menceritakan begini. Bitu lailatan indah hal Maimunah. Suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Istri Nabi itu namanya Maimunah, bibi Ibnu Abbas. Maka ketika Nabi berdiri untuk saat malam, Ibnu Abbas langsung bergabung. Dan Nabi nggak menolaknya. Cuman Nabi waktu itu cuma menggeser posisinya. Jadi Ibnu Abbas juga menggabung salah. Ibnu Abbas berdiri di kiri Nabi, maka diputarnya menjadi kanan. Karena makmum itu satu di kanan imam. Itu syarat lain. Dan Aisyah menceritakan, karena Nabi itu konsisten untuk saat ini, maka Nabi pernah mengkodoknya. Kapan? Di siang hari. Jadi Aisyah mengatakan, Nabi itu kalau nggak sholat malam karena sakit, nggak bisa bangun, dikodok sholat malam di waktu duha. Tapi jumlahnya genap. Kenapa? Sholat ganjil di malam saja, nggak ada sholat ganjil di siang. Maghrib, witir malam. Maka Nabi kalau mengkodok sholat malam itu di siang hari dengan jumlah 12 rakaat. Dan kalau kita biasa 7 rakaat, kodoknya 8 rakaat. Itu sholat malam. Ada sholat sunnah lain. Sholat ini namanya sholat istikharah. Sholat untuk memohon petunjuk kebaikan. Dan ini sholat apa saja. Setiap kita melakukan kebaikan apa saja, itu sholat sunnah istikharah. Apa saja kita mau pergi, mau apa? Mau beli baju, sunnah aja istikharah. Dikatakan oleh sahabat, karena Rasulullah yu'allimuna fi amri kulli. Nabi mengajar kita dalam setiap hal untuk mendapat petunjuk. Enggak harus menunggu tanda-tandanya. Nah, kita mau pergi ke Malang, sholat istikharah dulu. Nah, itu untuk dapat petunjuk Allah SWT kebaikan. Nah, maka sholat ini bukan sholat untuk mencari jodoh. Nah, di antaranya itu tentunya, tapi bukan untuk mencari jodoh, tapi sholat semua kebaikan. Yang penting bukan untuk ibadah ya.
Kalau ibadah nggak perlu sholat, kita mau puasa Senin Kamis nggak perlu istikharah. Bukan untuk ibadah, untuk kebaikan saja, untuk kebaikan. Itu sholatnya. Yang berikutnya ada sholat tahiyatul masjid. Al-masjid itu kan Nabi mengatakan begini, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yaq'ud hatta yarka. Rakaatain. Kalau kalian masuk masjid jangan sampai duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, menghormati masjid. Caranya enggak duduk. Nah, ini kondisinya begini. Bahkan ini tetap diperintahkan untuk sholat ini meskipun imam naik mimbar. Ada hadis ya, nah hadis ini Muslim. Hadisnya begini, Nabi dijelaskan oleh hadis Muslim itu suatu saat atau Jumat khutbah Jumat. Ada seorang sahabat namanya Surat Al-Watafani masuk masjid karena tahu khutbah Jumat wajib dengar langsung duduk. Nabi langsung mengatakan, as-shalaita, udah sholat belum? Kata Nabi, kum fasalli wadajawab. Bangkit Anda, sholatlah dan percepat. Karena pentingnya ini, maka dikatakan ulama ini sunnah muakkadah. Nah, namun begini, gimana kondisinya kalau kita datang ke masjid, datang suara adzan dengarkan, adzan dibedakan. Kalau kita datang ke masjid sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, kok masuk masjid adzan, kita sunnahnya dengarkan adzan selesai, doa, lalu sholat untuk dapat 2 fadilah sekaligus. Fadilah mengikuti muadzin dan fadilah sholat tahiyat. Tapi kalau Jumat beda. Kalau untuk Jumatan, kok adzan sunnahnya langsung sholat tahiyat masjid. Untuk apa? Mengejar wajibnya mendengarkan khutbah. Jadi beda ya. Jadi ketika sholat fardu kita dengarkan adzan dulu, sholat Jumat kita langsung sholat tahiyat karena untuk mengejar ikut mendengarkan khutbahnya yang punya wajib. Nah, berikutnya ada disebut sholat safar. Sholat safar itu 2-nya. Hadisnya ini Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari dalam Al-Mufrad, yaitu sholat qobliyah safar dan ba'da safar. Maka Nabi mengatakan, idza kharajta min manzilika fasal ataini yamna'anika min su'il mahal. Wa idza takharajta manzilika fasal ataini yamna'anika min su'il mahal. Jadi karena kalau kalian keluar rumah safar, sholat 2 rakaat, ini akan menjaga Anda dari keburukan-keburukan Anda di jalan. Kalau masuk rumah, sholat pulang dari safar, sholat 2 rakaat, ini menjaga Anda dari keburukan di dalam rumah Anda. Ini sholat safar, jadi bisa qoblah dan bisa ba'da. Bahkan Nabi itu kalau pulang safar nggak pernah masuk rumah dulu, datang ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Karena Nabi masjidnya berdampingan dengan rumah. Nah, berikutnya adalah ada sholat taubat. Nah, sholat taubat ini Bapak Ibu sekalian, ini sholat ini sifatnya spontanitas ya. Jadi Nabi mengatakan, idza adnabat man adramadan, jadi min abdin adramadan, tidak ada seorang hamba yang berdosa. Tsumma qama yatahharu sholli, kemudian dia bangkit untuk wudu dan sholat, maka menghapus dosa. Artinya apa? Sholat ini sholatnya spontanitas. Yaitu kalau kita tergelincir dosa, langsung sholat menghapus dosa langsung. Ini hadis ini sudah dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadisnya begini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasan. Kalau kalian takwa itu di mana saja. Tapi kalau kalian perbuat dosa, segala kebaikan akan menghapus dosa. Kebaikan apa? Sholat, sedekah apa saja. Maka sholat taubat itu sholat cuma spontanitas. Kalau kita sadar dosa, karena itu nggak boleh direncanakan. Karena kita nggak boleh merencanakan dosa. Nanti dosa, nanti sholat nggak boleh. Kadang-kadang ada nanti sholat taubat malam enggak. Jadi kalau malam itu sholat air cukup. Nabi nggak pernah menambah sholat malamnya lebih 11, nggak pernah sholat taubat. Maka ini sholat ini cuma spontanitas. Kalau kita dosa, kita mungkin begini. Kita pulang ke kampung kita, tiba-tiba ada teman-teman lagi ngerumpi ini, ngerasani misalnya. Langsung kita sholat doa, menghapus dosa. Maka spontanitas cepat. Jadi sholat nama sholat
ya sholat taubat, no. Sholat cuma. Nah itu kurang lebih Pak jamaah kalian tentang sholat sunnah ya. Baik yang tadi sekarang ditekankan, mungkin sementara itu kalau ada yang ingin menambahkan waktu kesempatan yang diberikan jamaah sekalian. Ini mau silakan. Mungkin ada yang tanya, monggo. Pertama, sholat taubat itu sholatnya spontanitas. Artinya kalau kita sadar dosa baru sholat, bukan direncanakan. Ya, sholat hajat itu sholat kalau kita punya hajat kepada Allah. Artinya begini, man kana lil ilal hajat ilan nas, kata siapapun yang punya hajat kepada Allah, maka sholat 2 rakaat. Maka sholat malam itu udah mewakili sholat hajat. Jadi nggak perlu sholat hajat nih. Sholat malam itu udah mewakili sholat hajat, karena sholat malam itu memang sarana untuk minta kepada Allah. Nggak perlu diwakili, memang terwakili, nggak perlu sholat hajat. Sholat taubat sama. Sholat taubat itu kalau sedang sholat malam kita dosa apa kira-kira? Taubat itu sholat yang spontanitas. Bisa siang, bisa malam, bisa apa? Kalau malam-malam tiba-tiba kita dosa misalnya, langsung sholat. Nah, maka nggak digabungkan. Sudah cukup. Untuk hajat sudah diwakili dengan sholat malam. Maka hajat itu kalau kita siang hari ingin punya hajat, siang hari nggak masalah. Kalau malam hari diwakili sholat malam, nggak perlu diulang-ulang lagi. Ada yang lain mungkin? Gimana Bang? Sholat malam Pak ya. Ya, sholat malam. Baik. Jadi begini. Satu hadisnya Bukhari, Aisyah bercerita. Nabi itu sholat malam. Beliau 4 rakaat salam berhenti. Istirahat. Kemudian sholat lagi 4 rakaat salam berhenti. Baru sholat witir. Itu cerita Aisyah. Hadisnya Bukhari. Yang kedua, Nabi ditanya, Nabi, gimana sholat malam itu caranya? Karena Nabi rakaatan, 2 rakaat. Jika apa? Di sini ada 2 hadis yang seakan bertentangan. Aisyah bercerita Nabi sholat 4 salam, ditanya 2. Nah, kalau hadis itu bertentangan, yang satu hadisnya ucapan, yang juga adanya perbuatan, yang ucapan lebih kuat. Nabi tanya, sholat malam gimana? 2. Tapi Aisyah bercerita, Nabi, kenapa? Kalau perbuatan itu mungkin khusus Rasulullah saja. Kalau ucapan untuk umatnya. Karena ditanya, gimana sholat malam? 2. Maka yang lebih baik ada 2. Tapi 4 boleh. Tapi yang lebih baik 2. Itu apa? Enggak ada yang lain mungkin? Laki-laki. Batalkan. Baik. Jadi saya akan mencoba untuk menceritakan tentang 4 madhab ya. Jadi madhab itu banyak ya. Ada 9, tapi yang terkenal 4. Yang paling banyak, paling kuat 4 ini. Abu Hanifah tertua itu muridnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad. Ini guru murid semuanya. Dari 4 ulama madhab ini untuk sholat jamaah laki-laki di masjid ada 3 pendapat. Pertama Abu Hanifah dan Imam Malik sama itu sholat jamaah bagi laki di masjid hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Kecuali ada udzur syar'i saja. Yang kedua Imam Syafi'i fardu kifayah. Tapi berdosa bagaimana? Kecuali ada udzur syar'i saja.
Yang ketiga Imam Ahmad dan hampir mayoritas ulama kita fardu ain. Dasarnya apa? Untuk fardu ain dasarnya begini. Jadi dalam surat yang kedua ayatnya yang keempat An-Nisa ayatnya 104. 102 ya. Allah katakan wa idza kunta fihim fa aqamtal shalah fal taqum ta'imun ma'ak. Jadi di ayat 102 dari surat An-Nisa ini Allah memerintahkan Nabi untuk berjamaah saat perang. Saat perang Pak, apa enggak perang. Yang kedua ada hadis sahih. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini buta ini. Buta. Masuk Islamnya di Mekah. Ketika masuk Islam sampai turun ayat. Ingat Nabi dari ketika Abdullah bin Umi Maktum ini mau masuk Islam, Nabi sedang berbicara dengan tokoh orang kafir yang diarahkan masuk Islam. Sampai Nabi melengos turun ayat Allah SWT. Masuk Islam. Waktu hijrah ikut hijrah, buta ini ikut hijrah. Cuma waktu hijrah itu di Makkah, di Madinah beliau dapat rumah jauh sekali. Jauh sekali. Buta. Nah, ketika datang fardu perintah untuk jamaah, datang kepada Nabi memberikan 5 alasan. Ya Rasulullah, inni syaikhun dharirun la qaida sya'uda. Ya Nabi, aku laki-laki yang tua, buta, enggak ada penuntunku, rumah aku jauh. Di antara rumah ada kebun yang banyak binatang buas. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi tanya, hal samik tani, engkau dengar Anda? Dengar, ajib kalau itu jawab. Nah, seorang yang buta saya enggak ada ini. Itu alasan Imam Ahmad yang mengatakan wajib, karena seorang yang buta dengan alasan 4 enggak boleh. Itu untuk mereka dan itu menurut Imam Madzhab 4 itu. Sunnah muakkadah itu Imam Abu Hanifah dan Malik, kemudian fardu kifayah Imam Syafi'i, Imam Ahmad fardu ain. Nah, untuk tadi gimana kita udah sholat sunnah Bapak ya? Kuna ada iqamah. Kondisional sebagainya. Kalau kita yakin bisa menyelesaikan sebelum imam itu rakaat teruskan. Misalnya sudah rakaat 1 rakaat penuh. 1 rakaat aja selesaikan aja. Tapi kalau baru Allahu Akbar datangkan. Kondisional soalnya. Jadi kalau kita mengejar dapat rakaat pertama dengan imam, maka kalau baru takbir, iqamah batalkan saja. Tapi kalau sudah 1 rakaat diselesaikan dengan cepat agar kita bisa ikut. Ada yang lain nambahkan mungkin? Gimana? 'Tahiyatul Masjid. Lima waktu terlarang ya. 5 waktu terlarang itu pertama ba'da sholat subuh, kedua ketika matahari terbit, ketiga ketika tengah, keempat ketika ba'da asar, kelima ketika menjelang terbenam, bukan terbenam maghrib, menjelang terbenam. Itu 5. Nah, cuman larangan untuk sholat di waktu nggak mutlak sebenarnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau sholat ada sebabnya boleh. Contoh tahiyatul masjid ada sebabnya boleh. Sholat jenazah boleh. Maka kalau Jumat itu kita masuk masjid tengah-tengah boleh tahiyatul masjid. Maka kalau kita mungkin umroh di Mekah Madinah setiap ba'da sholat fardu mesti ada sholat jenazah. Ba'da subuh ada, ba'da asar juga ada. Karena sholat ada sebabnya ini. Maka itu boleh. Jadi termasuk mengkodok sholat fardu. Misalnya begini, artinya Bukhari Muslim begini. Kata Nabi, man nama anis sholat au nasiyaha falayun holiyah idha dzakara la kafarata illa dzalik. Siapapun yang tertidur atau lupa sehingga sholatnya lewat, enggak sholat, wajib sholat saat bangun, saat ingat. Misalnya kita capek maghrib tidur, isya lewat, waktu subuh sholat subuh belum ingat, setelah subuh tadi belum isya langsung sholat isya. Ingat adalah asar. Jadi sekali lagi sholat sebabnya itu boleh jangan waktu termasuk tanggal waktu matahari tengah. Ada yang lain mungkin? Gimana? Sebagai imam
Tengah-tengah apa? Jadi Bapak teruskan saja. Diteruskan saja. Enggak boleh batalkan. Karena udah mulai sholat. Lah tubdil kalau udah sholat langsung. Jadi Bapak sholat duhur nih ya. Sholat maghrib. Ingat nih belum asar. Tetap teruskan sholat maghrib, nanti sholat maghrib langsung bangkit ke sholat asar. Jangan dibatalkan. Dibatalkan jamaknya buyar semuanya nih. Teruskan kalau udah mulai. Tapi nanti sholat asar setelah maghrib. Jadi Bapak nanti langsung sholat asar. Nggak ada yang nambahkan mungkin? Baik, zaman sekarang kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mungkin sementara kita cukupkan dan tentunya ada khilaf, mohon maaf. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah masuk surat duha ini, karena terbitnya sekarang jam 6:20. Mau esrok silakan. Ya. Jika ini jamnya pas nggak? Kalau pas itu. Jadi sekarang terbitnya itu sekarang jam 5:20. Berarti sudah 20 menit, sudah bisa mulai waktu sampai esrok.